Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya telah berdiri di depan Tahfiz Quran Asrama Putri Tengku Rafiuddin yang pembangunannya telah selesai tingkat 1 dan saat ini tingkat 2 telah selesai 70%. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami masih terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melaksanakan amanah Ustadz Tengku yang ingin membangun tahfiz Quran 10 di Sumatera, dan saat ini telah selesai 6 tahfiz Quran yang sudah kita bangun. Jadi untuk itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kami terus mengharapkan bantuan untuk melaksanakan keinginan Ustadz Tengku untuk membangun tahfiz Quran 10 tempat. Dan juga uang itu juga akan digunakan untuk gaji guru, makan anak santri, kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim. Terus salurkan bantuan Anda, Bapak Ibu sekalian, kepada Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 76262627777. Sekecil apapun bantuan Bapak Ibu dan saudara sekalian akan sangat berarti bagi yayasan kami dan seluruh umat manusia yang memerlukannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Rafiuddin Tanjung Sari, Medan. Di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara, ma'had kami ini alhamdulillah telah berdiri lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang alhamdulillah memadai, layak. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah, baik lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan-kemudahan. Kendaraan pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, kami dari ma'had ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian bagaimana supaya madrasah ini, ma'had ini terus berjalan dan terus bisa menghasilkan para hafiz-hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini. Oleh sebab itu kami dari pengurus maupun guru-guru menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian, terus salurkan bantuan sumbangan Anda kepada pesantren Ma'had Tahfizul Quran ini melalui rekening BSI 762626277.
Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dibalas di dunia, dibalas dalam atau dibalas di akhirat. Puncaknya dibalas di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah turun di masjid, yang nomor satu kena rahmat Allah itu imam. Dia paling depan, nomor satu kena imam. Baru sop pertama sebelah kanan, baru sop pertama sebelah kiri, baru sop kedua sebelah kanan, sop kedua sebelah kiri, sop ketiga sebelah kanan, sop ketiga sebelah kiri, sampai yang paling terakhir. Maka kata Nabi, khairus sop lirijal awwaluha, barisan sholat yang paling bagus bagi laki-laki yang paling depan, karena duluan dapat rahmat. Wa syarruha akhiruha, yang paling terlambat dapat rahmat sop yang paling belakang. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan terbalik, khairus saf lin nisa'i, baris paling bagus bagi wanita itu akhiruha, yang paling belakang, dia duluan dapat. Wa syarruha awwaluha, makin dekat ke depan ke tempat imam, pahalanya makin kecil, terlambat dapat rahmatnya, itu terbalik memang. Ini mesti kita tahu. Ini kita laki-laki kadang-kadang sop pertama nggak mau, kamu mau dikasih rahmat duluan kok nggak mau. Setelah semua dapat rahmat, assalamualaikum pulang, barulah rahmat itu disebarkan di kampung tersebut. Satu kampung dapat rahmat. Makanya kata Nabi, kalau kau mau lihat kampung yang dirahmati Allah, lihatlah masjidnya. Kalau masjidnya ramai orang berjemaah, percayalah kamu itu kampung yang dirahmati Allah. Tapi kalau masjidnya bangkrut, sholat subuh cuman 11 orang, imam sama makmum jejer sebelah-sebelah, cepat-cepat kamu pindah dari kampung itu, cari masjid lain, atau kau buat kerja dakwah, datangi semua orang kampung itu supaya semuanya datang ke masjid, supaya kampung yang dirahmati Allah. Kalau Allah mau menjatuhkan bencana, malaikat mau jatuhkan, malaikat ditanya sama Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, kemana kau buang itu bencana? Kata malaikat, jalan rahayu. Ada masjid nggak salah? Bukan Allah nggak tahu, Allah mau bikin populer aja, kita mau dibikin terkenal di langit. Ada masjid Al-Ikhlas, bagaimana jemaahnya? Waduh, sampai keluar kalau sholat berjemaah. Oh, kalau gitu jangan ke situ dibuang bencana. Kemana? Sebelahnya. Sebelah. Masjid Amaliyah. Jadi sebetulnya kita bersyukur punya masjid. Ini masjid luar biasa nih, lantainya esensa. 100 tahun belum rusak. Kita udah mati, lantainya masih bagus. Tinggal kita mau memakmurkannya supaya Allah beri kita rahmat dan rezeki. Insya Allah ya. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita, Sang Maha Pencipta itu cuma Allah sendiri. Al-Khaliq, Allah sendiri. Selain Allah, semua disebut makhluk. Apa? Selain Allah, mau aras, mau langit, mau malaikat Jibril, Mikail, semua, jin, setan, iblis, ular naga ada nggak? Ular naga ada. Kenapa ada? Karena menurut ilmu linguistik, ilmu bahasa, saya dosen linguistik,
udah pensiun. Ijazahnya mana? Loh, kok kayak polisi pula. Nanti besok-besok ditanya surat kawinmu mana? Itu rahasia saya dong, betul nggak? Menurut ilmu bahasa linguistik, kalau kata-katanya ada di banyak suku bangsa, meskipun bendanya kita nggak pernah ketemu, pasti bendanya ada. Oh itu. Ular naga. Ada yang udah ketemu belum? Belum. Ada nggak? Ada. Karena dalam bahasa lain ada. Orang Batak kan. Aduh bahasa Batak. Ular naga. Ulok nagodami. Oh. Ada. What is the English word? Apa bahasa Inggrisnya? Ular naga. Oh, dragon. Berarti ada. Bahasa Cinanya liok. Berarti ada. Kalau ada kata-katanya, bendanya pasti ada. Cuman kita belum pernah ketemu. Kentut, ada nggak? Udah pernah ketemu belum? Udah pernah lihat warnanya apa? Ada apa nggak? Karena ada. Bahasa Indonesianya kentut, bahasa Minangnya kantui, bahasa Jawanya entut. Berarti ada. Tapi kalau kata-katanya tidak ada, berarti benda itu tidak ada. Misalnya apa? Adil. Adil itu bahasa Arab. Dibaca tiap khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. 700 bahasa seluruh Indonesia ini, Nusantara. Dari Aceh sampai Papua ada 700 bahasa. Tidak ada satupun yang sama artinya dengan adil. Tidak ada. Berarti adil tidak ada di negeri Nusantara sebelum orang Islam datang. Dari mana tahu? Kata-katanya nggak ada. Tanya sama orang Aceh, apa bahasa Aceh adil? Adil. Kaikin bahasa karuna adil. Bahasa karuna adil, adil. Aduh bahasa Batak adil. Bahasa Batak adil, on adil. Cara Jawa ini adil itu apa? Cara Jawa ini adil ku ya adil. Kalau begitu nggak ada. Orang Indonesia mengenal adil sebelum orang Islam datang kemari membawa keadilan itu. Orang kata-katanya nggak ada. Orang bilang, oh nggak mungkin. Loh kok nggak mungkin? Apa kata-katanya nggak ada kok? Dulu kita sebelum datang Islam kemari, kita nggak ada adil, yang ada pat-pat gulipat. Siapa cepat dia dapat. Ya kan? Kalau saya jadi raja, saya mau binikmu, ku ambil aja. Kalau nggak senang, ku bacok kepala, buang ke itu kanal. Nggak ada adil-adil. Setelah datang Islam lah baru ada adil. Adil yang membawa Islam itu. Islam yang membawa adil. Nah, makanya di dalam Pancasila adil itu 2 kali diulang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, karena adil itu dari orang Islam, maka yang paling tepat untuk mengartikan adil itu ya Islam. Nggak boleh orang lain, mana dia ngerti. Sekarang kan semua mau membuat keadilan. PKI adil. Adil itu apa? Sama rata sama rasa. Ye, gondolmu. Kalau sama rata sama rasa nggak adil. Nggak adil itu. Saya punya anak misalnya 3. Anak pertama SD kelas 1, pergi sekolah, pulang sekolah diantar, dikasih jajan 5.000. Anak kedua SMA, pergi sekolah pakai angkot, pulang pakai angkot, makan siang di sekolah, saya kasih 5.000. Terus yang nomor 1 yang paling tua, kuliah di kedokteran, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, naik sepeda motor, saya kasih 5.000. Sama apa enggak? Sama-sama 5.000 kok. Sama, adil apa enggak? Enggak adil.
Ditunggu-tunggu jam 10 malam anak kita nggak pulang-pulang. Sekali pulang jam 4 pagi. Tok tok tok. Kenapa kau pulang jam 4? Campur dorong Pak. Loh, kok nggak diisi bensin? Oh, cuma 5.000 Pak. Sama tidak adil. PKI mau mencoba mengangkangi negeri ini dengan mengatakan adil itu sama rata sama rasa. Nggak laku itu. Seandainya saya punya istri 2, seandainya istri saya 1, istri saya 1, untuk apa 2, 1 aja nggak habis. Seandainya saya punya istri 2, istri pertama anaknya 5, istri kedua baru dinikahi gadis, belum punya anak. Setiap bulan saya kasih belanja, istri pertama 5 juta sebulan, istri kedua 5 juta, belum punya anak. Sama apa enggak? Sama. Adil apa enggak? Oh, ya enggak adil. Masa enggak punya anak 5 juta, punya anak 5 juta. Makanya dalam Islam adil itu tidak mesti sama. Kalau sama rata sama rata, gaji presiden sama gaji RT sama. Gila waangnya enggak? Ya enggak sama dong. Betul? Terus bagaimana adil dalam Islam? Adil dalam Islam itu serasi dan seimbang. Yang harus banyak dikasih banyak, yang sedikit diberi sedikit, itu baru adil. Orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta, 88,7% bangsa Indonesia ini orang Islam. Terus orang Cina nggak sampai 1%. Orang Kristen 12%, Kristen Katolik dengan Kristen Protestan kalau digabung 12%, Hindu 1%-an kurang, Buddha juga kurang dari 1%. Tiba-tiba uang APBN 1.800 triliun, 100 triliun untuk orang Islam, 100 triliun untuk orang Cina, 100 triliun untuk orang Kristen, 100 triliun untuk orang Katolik. Sama apa enggak? Sama. Adil apa enggak? Ya enggak adil. Nggak adil. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tapi bukan mesti sama. Semua diberi, tapi tidak mesti sama. Serasi dan seimbang. Nah, adil cara PKI itu, cara komunis, sama rata sama rasa. Nggak adil. Dia mau bikin kopi, cara PKI, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas, itu sama rata sama rasa. Aduklah, minum, kalau enggak tidak adil. Kalau cara Islam yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dikasih sedikit. Mau bikin kopi, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, tidak sama. Tapi diaduk, minum jelas lebih enak. Paham?